Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penilai ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Perkenalkan, saya Fathur Rahman, guru matematika SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Kairo. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran hari ini 3 Oktober tahun 2022 dengan materi geometri uang. Lihat bagaimana kelengkapan video pembelajaran saya. Mari ikuti bersama saya. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi anak-anak. Dari mana kabar kalian pada saat ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Stand up, please. Sebelum kita berdoa, mungkin bisa cek kerapian dulu. Kemudian kalau ada sampah, tolong diambil di meja di bawah. Kalau ada sampah, bisa diambil, dibersihkan ya. Semua sudah rapi, sudah bersih. Kita akan siap berdoa. Siapa yang hari ini mau pimpin doa bersama Pak? Alki. Yes. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca diri berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikan nafas untuk teman kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua atas kehadiran pada pagi ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keadaan baik. Amin. Tentunya kalian semua dalam keadaan sadar. Amin. Sebelumnya pada absen kalian, tapi yang tidak masuk ini ya. Siapa yang tidak hadir pagi ini? Semua hadir ya? Ya. Oke, kalau Pak bilang selamat pagi ya, kita motivasi dulu, semangat dulu. Kalau Pak bilang selamat pagi, maka katakan pagi luar biasa. Bisa? Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, siapkan buku dan pena kalian, maka kita akan mulai. Hari ini kita akan belajar
Sebelumnya tentunya kalian sudah sering melihat ya secara kontekstual ya jarak antara titik dengan titik, titik dengan garis, dan titik tidak dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kira-kira hal-hal kontekstual apa saja yang sering kalian lihat, amati bahwa itu, oh Pak, ini contoh kayak jarak antara titik dengan garis atau titik dengan titik, contohnya ya. Silakan. Apakah seperti ini? Kalau titik dengan titik bisa kita lihat seperti dari tempat lampu satu dengan tempat lampu yang satunya, bisa ini titik A dan sebelah itu titik B. Berikan aplaus luar biasa. Ada yang punya contoh lain? Ya tadi antara lampu Pak, ini lampu ini itu merupakan jarak antara titik nih Pak. Lampu satu dengan lampu satunya, oh ya, oke. Salah satu yang kontekstual ya. Oke, yang lain. Dalam belajar kita butuh kepercayaan diri. Ya, oke. Apa? Mulainya plafon dengan lantai. Plafon dengan lantai, mungkin lampu ya, lampu di plafon dengan lantai, nanti titik dengan bidang. Berikan aplaus. Ya apa sih tujuan pembelajaran kali ini ya? Jadi tujuan pembelajaran kali ini Kak, melalui model pembelajaran problem based learning menggunakan PowerPoint serta software sketchpad.com dan alat peraga. Jadi nanti kita akan menggunakan ya beberapa media ini ya. Peserta didik dapat mendeskripsikan konsep dan menentukan jarak kedudukan antar titik, titik ke garis, titik ke bidang dengan tepat. Sehingga anak-anakku semua diharapkan dapat berkolaboratif secara aktif dalam kelompoknya. Bisa dipahami? Ya, jadi itu adalah tujuannya. Sekarang Pak akan bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Pak tentukan kemarin ya. Sekarang apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing? Ya, berikan tepuk tangan kelompok. Ya, terima kasih ya. Oke, hari ini kita akan belajar dalam kelas ya. Oke, kita akan coba mengamati. Kita pertama ya, amati yang pertama dulu. Perhatikan gambar berikut. Bisakah kalian menentukan yang manakah jarak antara burung A dan burung B? Kalau kita perhatikan ya, coba amati. A itu di sini, ini burung B di sini. Maka bagaimana sih menentukan jarak antara burung ini dan ini? Antara burung A dengan burung B. Itu yang pertama ya. Ada yang tahu bagaimana menentukan jarak antara A dan B? Gimana? Bagaimana? Ada punya pendapat? Ada? Masih bingung? Oke, nggak apa-apa. Yang kedua, perhatikan gambar berikut ya, yang biasa kalian suka bermain bola kan, ya enggak? Di sini ada gambar gawang sama bola, ya enggak? Bisakah kalian menentukan yang manakah jarak antara bola dengan garis gawang? Ini bola, ini garis gawang. Ya. Berarti ini logikanya adalah ini titik, ini sebuah garis. Bagaimana sih menentukan antara jarak antara titik dengan garis? Bola dengan gawang. Nah, nanti kalian akan belajar itu. Kemudian gambar yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Bisakah kalian menentukan yang manakah jarak antara lampu dengan saklar yang ada di dinding? Ini lampu, ya enggak? Ini saklar. Bagaimana sih menentukan jarak antara lampu dengan saklar ini? Paham ya? Jadi ini lampu ini kita anggap sebagai titik, saklar ini di bidang ini, dinding ini sebagai bidangnya, ya seperti itu. Ya bagaimana sih menentukan jaraknya ya? Tentunya untuk belajar semua ini, ya, untuk mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pada gambar, ya, maka kita butuh pengetahuan bagaimana sih belajar materi jarak dalam ruang itu. Apakah masing-masing kelompok sudah bawa HP? Silakan. Sudah ya. Kelompok 1 sudah bawa? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, aman. Berarti akan bagikan KPD dan bagian. Apa kita bagikan? Sekarang aja sampai KPD. Pasti
pastikan semua dapat. Tahan aja sama ya. Sudah. Semua sudah dapat ya? Sudah dapat dari surat APD ya? Oke. Pak juga akan bagikan ini. Ada satu warna hijau. Berapa? Terima kasih, Pak. Semua sudah ya, dapat SKPD-nya ya? Oke, sudah semuanya. Sekarang silakan handphone pada masing-masing kelompok buka situs dengan alamat sketchpad.com. Kubus yang sudah kamu lihat ya, pilih kubus ya, pilih kubus. Silakan dipahami dulu. Ya, silakan sudah dibuka semuanya sketchpad.com. Coba lihat, sudah ya. Kelompok 2 sudah sketchpad.com. Kelompok 2. Gambarnya bisa pilih yang lain, nah boleh coba ini bagus. Silakan diamati ya, rusuknya ada berapa itu, ya enggak? Iya. Kemudian titik sudutnya ada berapa, ginjalnya ada berapa, silakan diamati semua dulu. Ada banyak sekali gambar yang bisa kamu pilih, ya, dan itu semuanya 3 dimensi. Ya. Silakan pilih, silakan amati rusuknya, terkait titik sudutnya, terkait bedanya, semua silakan dianalisa dulu semuanya. Ya. Silakan dianalisa semuanya. Kalau sudah, silakan dibuat sesuai dengan gambar yang ada dalam sketchpad.com. Jadi ini nanti masukkan ya, intinya sudah dapat dimasukkan di sini dilatih ya. Nanti tanggal yang habis ini silakan. Silakan semua membuat. Silakan semua aktivitasnya adalah membuat ya. Silakan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dalam pembuatan itu? Diskusi aktif. Kita akan keliling untuk memberikan stakeholder jika kalian mengalami kesulitan. Silakan. Langsung dibuatkan. Ya, boleh. Waktu kalian untuk membuat itu adalah 15 menit. Silakan saya dibuat. Oh iya. Ini kan mau bikin kubus nih, jadi yang untuk sisi nanti bikin 12 sisi. Oh, sesuai kubus yang ini. Ini. Nah, berarti ada 12 sisi nih. Potong kan? Ya Dapat. Rusuknya itu ada berapa? Kamu siapkan sedikit banyak rusuknya ada di sketchpad. Rusuknya ada berapa banyak itu disesuaikan saja. Rusuknya ada berapa banyak. Kalau butuh pelancing, pengencing ada itu ya, ada pisau. Apa dulu ya, Pak? Kalau besar boleh gunting kasih kecil-kecil ya. Ini Kak, untuk tempel. Oke ya. Oke, semua kelompok. Kelompok 1 selesai. Sudah. Kelompok 2 selesai. Kelompok 3 selesai. Kelompok 4 selesai. Berikan apa ke semua kelompok. Oke, luar biasa. Terima kasih anak-anakku. Oke, sekarang anak-anakku semua masing-masing kelompok sudah bagian LKPD. Silakan dibuka LKPD ya. Kasih nama kelompoknya, jangan lupa kelas, kasih nama kelompok ya. Silakan. Kemudian kalian lihat aktivitas
aktivitas belajar 1 ya. Ingat, baca petunjuk baik-baik pada KPD tersebut. Oke. Pada aktivitas belajar 1, silakan kalian pahami dan amati gambar sketsa gambar rubus A B C D E F G H beserta pemisalan ukurannya. Ingat, untuk ukuran kalian bisa menentukan dan masing-masing kelompok berbeda. 12, nomor 2, nomor 3, kelompok 3 4, kelompok 2 8, kelompok 4 ukuran berapa? 10. Oke, silakan. A ke BF, ini A B BF. Apakah begini dong? Ini kalau satu garis lurus begini sama yang begini, kayaknya hasilnya sama karena diwakili oleh AB. Jadi tadi 4 berarti ini garis AB ke BF itu kayaknya sama ke sentimeter deh. Sampai bisa menyimpulkan di situ ya, sampai alasan menyimpulkan. 30 dengan garis BF, dengan garis BF. Aktivitas belajar berapa Kak? 3 ya? 3 Kak. Oke, silakan teruskan. Ya, terus kan yang dicari nih dari jarak titik A ke garis B nih. Berarti mana nih garis B? Nih, kan? Dibantu temannya ya, Pegang. Terus titik A, titik A-nya nih. Nah, berarti kita kan harus buat garisnya sampai tegak lurus. Gimana nih sampai tegak lurus? Berarti kita ambil di sini. Pokoknya nih nanti di sini kita ganti jadi titik T. Dari titik A ke T. Tariknya mungkin bisa seperti ini untuk BCGF dan bidang BCGF Akan diskusikan yang lain kan? BCGF. Untuk menentukan jarak sebuah titik pada suatu bidang terlebih dahulu itu ditarik garis lurus yang terdekat dari titik ke bidang. Misalnya titik A itu, titik A ini ditarik sebuah garis yang terdekat sehingga membentuk sebuah garis lurus. Sehingga titik A ditarik ke bidang terdekat. Oke, anak-anak semua sudah selesai? Sudah. Oke, alhamdulillah kita sudah selesaikan aktivitas kegiatan belajar pada LKPD ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Berikan aplaus untuk semua masing-masing kelompok. Oke, anak-anak yang selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi. Jadi siapkan siapa yang akan mewakili kelompoknya masing-masing untuk melakukan presentasi di depan. Bawa alat peraga juga dibuat ya, memandu presentasinya, dan teman lain silakan menyimak untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Bisa? Bisa. Oke. Siapa kelompok duluan yang mau mulai? Kelompok 1 ya. Siap ya. Oke, silakan kelompok 1 presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bidang Studi Matematika yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Arjuna dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyajikan hasil yang telah kami sediakan.
berapa jarak titik A ke bidang BCGF. Jadi bisa dilihat jarak antara titik A ke bidang BCGF. Di sini kubus yang kami buat rusuknya dengan panjang 12 cm. Jadi dapat ditarik titik A ke bidang BCGF hanya saja titik A ke B dengan jarak 12 cm karena rusuk setiap kubus adalah 12 cm. Demikian hasil yang kami presentasikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Arjuna yang telah memaparkan materi dari kami. Apakah dari kelompok ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok berapa? Oke, kelompok 3 yuk. Silakan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamisani dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah jarak antara kedua titik selalu berupa ruas garis lurus? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Putri Saswani. Kepada Arjuna dipersilakan. Ya, menurut kami jarak antara titik ke sebuah titik itu harus membentuk sebuah garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami kesempatan untuk menginvestasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 2, saya bekerja sebagai moderator dan kami Sabrina sebagai penyaji. Dipersilakan kepada Aulia Sabrina. Baik, bagaimana menghitung jarak titik A ke garis BF? Gambar sketsa yang ditentukan dan berapa jaraknya. Jarak titik A ke garis BE, gambar sketsa yang ditentukan berapa jaraknya. Jarak titik A ke garis BE ditentukan menggunakan rumus Pythagoras untuk menentukan sisi BD-nya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jarak antara titik dan garis kalau ruang garis yang dibentuk pada bangunan ruang kubus tersebut bukan panjang rusuknya? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, kita tentukan dulu ruas garisnya yang menghubungkan antara titik dan garis tersebut. Lalu kemudian kita lihat segitiga segitunya dan berdasarkan bahan ajar bisa menggunakan rumus Pythagoras. Titik A ke jarak BE. Jarak titik A ke garis BE. Dipanggil dengan siapa itu? Jaraknya dipanggil dengan siapa? Apa itu? Api. Oke. Oke. Berikan aplaus untuk Oke, next. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pelajaran yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini saya diberikan izin sebagai moderator dan Putri Ayu sebagai penyaji. Untuk membersihkan kelompok, saya silakan kepada penyaji. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Nah, untuk menentukan jarak dari garis tersebut, kita akan menggaris atau menentukan lewat sebelah sini. Seperti ini, bisa teman-teman lihat? Nah, itu adalah cara untuk menentukan garis titik A ke BE. Seperti ini. Baik, itu saja mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, dari penjelasan penyaji, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadila perwakilan dari kelompok 1. Saya akan bertanya, bagaimana cara menentukan jarak titik A ke garis BD? BD, teman-teman lihat di sini adalah titik A. Kemudian ini adalah titik BD. Nah, titik A ke BD adalah setengah dari titik AC. Nah, ini
Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, ini adalah sedikit ilustrasi dari materi yang telah kami bawa ini. Nah, pertanyaannya itu bagaimana jarak antara titik A ke titik BD. Ini adalah jaraknya. Nah, untuk menghitung jarak dari A ke titik BD adalah setengah dari titik A ke C. Ini adalah jarak titik A ke BD adalah setengah dari titik A ke C. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada guru pelajar yang telah mempersilahkan kami untuk membacakan hasil presentasi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Diana Oleh Prasasti sebagai moderator dan rekan saya Nurfianti S. Mansur sebagai penyanyi. Baik, dibantu penyanyi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Nah, yang ditanya jarak antara titik A ke bidang BCGF. Nah, kita bisa lihat bidang BCGF yaitu titik A di sini ya. Titik A bisa teman-teman lihat. Mohon maaf kalau yang di belakang kurang bisa lihat dengan jelas. Ini titik A-nya. Nah, di mana bidang BCGF? Di sini bidang B, C, G dan F. Jadi yang kita gunakan adalah satu bidang ini, bidang di sebelah kiri saya. Nah, kita menentukan nih jarak antara titik A ke bidang B, C, G, F. Kita dapat simpulkan bahwa jarak antara titik A ke bidang B, C, G, F yaitu jarak dari titik A ke titik B. Nah, sama seperti yang telah kami paparkan di sini, karena panjang ruas garis dari titik A ke bidang B, C, G, F yaitu panjang ruas garis dari titik A ke titik B karena garis tersebut tegak lurus. Silakan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih. Saya kebetulan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana sih konsep antara titik dan bidang? Jadi, ketika kita ingin mencari jarak nih dari sebuah titik ke bidang, kita perlu memperhatikan konsepnya. Kita harus memperhatikan yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan dari antara titik nih ke bidang tersebut, dia harus tegak lurus dan harus sama lurus dengan salah satu rusuk yang terletak pada bidang tersebut. Contohnya, begini saya akan gambarkan. Nah, ini merupakan hasil diskusi kami kelompok 4, yaitu di mana sama seperti pertanyaannya. Ini adalah bidang BC, GF. Maaf saya tidak menggambarkan bidang atau kubu tersebut secara penuh karena saya hanya menggambar apa yang soal yang kami dapatkan. Nah, bidang BCGF kita akan tentukan jarak titik A ke bidang ini. Nah, sama seperti konsep yang tadi, kita itu untuk menentukan jaraknya kita harus lihat mana nih garis yang tegak lurus dan jumlahnya sama, nilainya sama dengan rusuk-rusuk yang ada pada bidang tersebut. Seperti kita lihat jarak antara A ke bidang BCGF dia sama seperti yang kalau kelompok kami menggunakan kubus kami itu melakukan 10 cm di tiap rusuknya. Jadi nilai atau jarak dari titik A ke bidang BCGF yaitu 10 cm. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan bagaimana kelompok 2? Apakah kelompok 2 dengan jawabannya? Oke, kalau ada pertanyaan lagi berarti saya kembalikan ke moderator. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, kita berikan aplaus ya. Kita ya kecil ya. Oke, kita berikan tepuk hebat yang untuk lompat. Dua jempol untuk kamu. Oke, cukup alhamdulillah ya. Akhirnya kita sudah bisa selesai presentasi ya. Tapi Pak akan kasih penguatan sedikit ya. Evaluasi dan analisis. Coba Pak pinjam dulu ya. Pak akan ajarkan konsep supaya kita lebih puas. Jadi tujuan apa sih kalian tadi Pak ajarkan mengapa kalian harus melihat pada aplikasi skema.com ya? Itu tujuannya apa? Yang pertama itu supaya kamu memiliki kemampuan visual. Setelah kemampuan visual kamu sudah terbentuk, harapan Pak itu Anda sudah mampu ya menuangkan apa yang ada dalam visual Anda ke dalam bentuk bangun 3 dimensi melalui alat peraga yang kalian buat ini. Paham ya? Dan dari sini kita bisa lihat konsep antara jarak antar dua titik itu panjang ruas garis ya, panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ingat, panjang ruas garis lurus. Lupa apakah garisnya boleh bengkok? Jangan. Karena konsepnya adalah panjang ruas garis lurus, bukan garis bengkok. Jadi kamu harus tarik sebuah garis lurus ya, dari A ke B. Misalkan jarak antara B ke C, maka B ke C kita tarik ruas garis lurus ya. Misalkan B di sini, C di sini, maka jarak antara B dan C itu yang mana? Tarik pada garis lurus. Seperti yang sudah kami simpulkan tadi. Kemudian bagaimana sih jarak antara titik ke garis? Kalau titik ke garis itu konsepnya bagaimana? Kalau titik ke garis itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara titik dan garis tersebut, tapi tegak lurus. Ingat ya, harus tegak lurus. Jadi titik ada garis, tarik sebuah ruas garis, tapi harus tegak lurus. Kemudian bagaimana jarak antara titik dengan bidang? Kalau titik dengan bidang seperti apa yang disampaikan oleh kelompok 4 ya, maka jaraknya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan bidang tersebut. Tapi ingat, salah satu garis penyusun bidang tersebut harus tegak lurus dengan ruas garis yang kita tarik. Misalkan di sini ada bidang B, C, F, G, ada titik A, maka jarak A ke B, C, F, G yang mana? Tarik aja. Ya. Tapi yang penting tegak lurus ini kan tegak lurus ini, ya kan? Loh Kak, kenapa tegak lurus? Karena salah satu garis ini adalah penyusun pembentuk pada ruas bidang B, C, G, F. Maka jarak dari A ke bidang B, C, G, F itu adalah panjang ruas garis BF. Kenapa? Ruas AB, sorry ya. Kenapa? Karena dia tegak lurus. Seperti itu Kak ya. Sampai sini silakan ada pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, karena nggak ada yang bertanya ya, kalian nanti silakan buka pada bahan ajar yang terakhir. Bahan ajar tapi bahan yang terakhir di situ ada 2 soal kan? Ya enggak? Di situ ada 2 soal. Coba pinjam dulu. Kamu lihat bahan ajar yang terakhir itu di situ ada 2 soal itu tugas 1 itu ya. Nah, perhatikan. Silakan Anda coba ini sebagai tugas individu untuk melihat kemampuan Anda sudah sejauh mana Anda belajar tentang jarak. Kalau ada kesulitan silakan buka bahan ajarnya untuk dipelajari atau bertanya lewat grup WA yang sudah Pak bagikan ke Anda ya, sudah kita bentuk seperti itu. Dan ini nanti dikumpulkan minggu depan. Tugas ini dikumpulkan minggu depan saat kita berjumpa kegiatan belajar kembali bersama Pak ya. Yang pertemuan berikutnya Kak ya, kita nanti akan belajar tentang penguatan dari jarak antar titik ke garis titik dan bidang. Kita akan lebih masuk pada soal-soal yang lebih kompleks, termasuk pembahasan pada tugas 1 dan 2. Jadi pahami Kak? Oke, jadi pahami? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan yang ingin disampaikan kembali, maka kita bisa akhiri pertemuan pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Pak ajarkan
kerjakan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan sebelum mengerjakan tugas ini silakan dibaca materinya, dipahami materinya, silakan ditanyakan jika ada kesulitan melalui grup B. Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri dengan cara bergerak. Stand up, please. Oke, untuk LKPD-nya nanti bisa dikumpul ya, dan ajarnya silakan dibawa untuk membuat soal tugas 1 ya, silakan untuk menyelesaikan tugas 1. Jadi silakan ya LKPD-nya dikumpulkan, LKPD-nya bisa dikumpulkan. LKPD-nya bisa dikumpulkan. Mana saja silakan. LKPD-nya masih ya, ibu. Dan adanya silakan untuk belajar LKPD. Silakan siapa yang lebih lama gini? Ya, depan. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita baca doa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, mudahkanlah anakku dalam belajar. Jadikanlah mereka pribadi yang punya etika dan sopan santun. Dekatkan mereka dengan keberhasilan. Muliakan mereka semuanya. Kabulkan apa yang menjadi cita-citanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai